Selama ini dikaitkan dengan Pak RK sendiri. Ya sebenarnya kan aku sudah menyebut nama di pas kan aku, cuma namanya adalah nama samaran adalah Rosalino kan ya. Tapi itu kenapa aku perbuat begitu? Karena aku mau dia adalah muncul dulu, baru aku bisa berstatement gitu. Karena menurut aku adalah kode etik is number one. Berarti Kak Ayu juga udah tahu ya bahwa itu orang. Yeah, of course. I'm going to that place. Aku ke tempat dia, aku wawancara dia. Of course, semua yang aku jabarkan ke kalian, semua itu adalah bukti tanpa adanya fata morgana. Jadi mau sebelah ngomong apapun, I don't fucking care. I don't care. Yang jelas adalah aku tegak lurus, membela kebenaran itu aja. Karena sebenarnya juga kan si pengacaranya ini menyebut kalau dia pernah ada pertemuan juga, kalau dia gimana nih akuin dong ini anak lo gitu-gitu, sekarang nggak ngakuin gitu kan, gimana sih? Yang mana ngakuin, yang mana? Lisanya tidak mau lagi menyebut itu ayahnya gitu. Ya itu kan terserah dia kuasa hukum. Mohon maaf, aku mengurangi rasa hormatku untuk kuasa hukumnya BLM. Mau mengaku atau tidak mengakui, semuanya itu akan terbukti dengan adanya tes DNA. Tes DNA mungkin akan dilakukan di pengadilan. Bahwasannya upaya hukumnya sudah terjadi dari 11 April. Sebenarnya yang aku sudah diam-diam saja. Aku tidak mau berbicara apa-apa. Dan besok aku akan ke Barreskrim menjadi saksi kunci, ya. Jadi kayak, oh my god, I was like, kayak, oh man, gue tuh juga nggak cuman gini-gini doang hidup gue, kayak banyak banget hidup aku yang harus aku lalui. Tapi cuman maksudku adalah membela kebenaran is more important ya. Kayak menurut aku kebohongan itu supaya melompat akan terjatuh juga. Kak, besok diperiksa sebagai saksi dari laporan Pak RK untuk BLM. Iya, aku adalah saksi kunci. Jam berapa mungkin Kak di Barreskrim? Jam 11 sudah di sana. Silakan kalian semua datang sebelum jam 10. Terima kasih. Pada saat besok pemeriksaan akan dikasih surat untuk menjadi saksi. Mohon maaf ya, semuanya baju aku kurang bahan karena aku lagi show. Aku punya pekerjaan lain, mau coba model. Jadi maaf ya, Hakura. Neng, ketika kan gini, pada akhirnya kan semua ucapanmu terbukti ya. Ya. Tadinya kan dinyinyirin sebelah sana. Nggak kan, apa-apa. kan. Dinyinyirin nggak apa-apa. Nah, dihujat nggak apa-apa. Yang penting aku tegak lurus on the track. Semua pada bukti dan fakta itu aja. Aku selalu aku tuh orangnya kritis. Setiap orang yang ngobrol sama aku pasti aku akan bertanya, apa motivasimu? Apa tujuanmu untuk mengungkap ini gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Jadi aku gali oke. And aku dapat jawaban. Ternyata ya begitulah ada ininya. Mohon maaf untuk pihak LM, kita mengenai hormat dan juga penguasa hukumnya. Jadi di sini saya cuma membela apa yang menurut saya benar, itu aja itu ya. Jadi saya tidak menyerang siapapun. Di sini silakan kalian nilai sendiri. Saya adalah manusia yang penuh dosa di masa lalu, tapi saya berhak untuk mempunyai masa depan. Masa yang cemerlang, amin. Nah, ini kabarnya dari Revelino sendiri juga akan menjadi saksi dari Pak RK sendiri. Gimana nih kamu? Tapi kan karena adanya kendala mungkin satu dan lain hal yang tidak bisa saya sebutkan, tapi dia pasti akan menjadi saksi. Mungkin siapa aja sih Kak yang kakak tahu saksinya nanti? Selain kakak mungkin. Ada mungkin 4 orang ya. Dan itu adalah teman dekat dari Pelan sendiri yang tiba-tiba menghubungi saya gitu. Jadi mungkin Mbak LM mohon introspeksi diri jikalau Anda memang merasa bersalah, minta maaf lah. Saya tahu ini sudah telat, tapi minta maaf itu bukan berarti kamu hina, tapi itu adalah sebuah kehormatan bahwasanya kamu mengakui
mengakui sebuah kesalahan. Tapi kan benar nggak sih Kak, Revelino itu sempat mau menikahi LM juga seperti apa? Ya tapi ditolak oleh ibunya ya. Yang saya dapat kabar begitu, cuman saya nggak tahu akan persis, cuman saya mendengar dari yang saya sebut Rosalino, yang Samara, tapi karena udah terdengar statusnya adalah Revalino, ya jadi ya udah, jadi di sini saya sebagai yang saya datang ke tempat beliau yang sebenarnya dia mau mengungkap ini sejak awal, tapi karena susahnya akses dan lain-lain, akhirnya temannya yang hubungi saya baru aja akhirnya semuanya terungkap. Meg, ini kan bukan dendam pribadi terhadap LM ya, tapi ini adalah bentuk kamu memberikan kebenaran. Ya, Dan kamu saya tidak pernah ada dendam dengan LM. Kamu kan juga pernah saya pinjam, saya tahu katalog harga berapa gitu. Jadi kayak saya tidak pernah ada dendam. Jadi menurut saya ini adalah kalau adanya kebenaran saya akan maju terus tanpa mundur. Tapi kalau misalnya ini ada kebohongan, saya akan diam tanpa bahasa. Berarti supaya tidak lagi ada korban-korban dari Betul, jadi jangan pernah ada lagi perempuan-perempuan di luar sana tiba-tiba ini anaknya ini anaknya ini, ini anak ini. Come on, be smart gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan seseorang, apalagi ada sebuah tokoh yang dimana kita kenal namanya besar, tapi jangan kamu jatuhkan. Beliau sudah jatuh namun akibat dengan masalah yang lalu. Janganlah kamu tambah lagi, itu aja sih. Nah ini kan bisa dibilang kan LM sendiri setelah ini semua kebongkar, apalagi kan dari pihak yang mengaku ayahnya itu sempat speak up, dan juga Pak RK melaporkan beliau sempat bungkam nih hingga saat ini dari pihak kuasa hukumnya juga. Gimana nih melihat reaksi ke mereka, bisa dibilang tuh tidak ada komentar. Mereka nggak buka kok, mereka selalu berhubungan dengan saya karena menurut mereka adalah apa yang menjadi kelasnya sama rata itu kan mereka hadapi. Tapi jika it's not the class, then just going there. Ya itu aja, saya nggak apa ya, insya cukup ya. Kak, kalau motifnya gara-gara uang bener nggak sih Kak? Uang yang mana? Enggak, maksudnya motifnya mau uang, pengen memeras RK. Oh, Mbak LM ya? Iya. Kalian kan yang bertanya. Jawabannya apa? Apa? Kemungkinan iya, dugaan. Jangan kemungkinan dugaan. Saya mau tanya karena saya sudah putar itu 2000 kali. Ayo, apa? Uang. Oke. Ya udah, terima kasih. Karena sebelumnya waktu OSK juga sama motifnya seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Cukup sekian, aku lagi event.